Di kedalaman hutan yang sunyi, pertemuan tak terduga antara manusia dan hewan liar mengubah hidup keduanya selamanya. Seekor beruang dengan tatapan penuh duka menghampiri seorang pria, bukan untuk menyerang, tapi untuk meminta bantuan. Dalam keheningan yang mencekam, sang beruang membawa pria itu menyusuri jalan setapak gelap menuju rahasia yang tersembunyi di balik pepohonan. Apa yang ditemukan benar-benar mengejutkan. Sebuah sirkus terbengkalai dengan hewan-hewan terlantar dalam penderitaan. Momen itulah yang mengubah segalanya, membuka mata dunia terhadap kekejaman tersembunyi, dan membuktikan bahwa terkadang, bantuan datang dari sumber yang paling tidak terduga. Matahari mulai tenggelam, melemparkan bayangan panjang di antara pepohonan hutan. Luka sering berjalan di jalur ini untuk menghilangkan penat setelah bekerja seharian. Namun sore ini, suasananya terasa berbeda. Keheningan aneh menyelimuti sekeliling, seolah-olah hutan sedang menanti sesuatu yang akan terjadi. Jantung Luka berdegup kencang saat ia melihat siluet besar di antara pepohonan di jalan setapak. Itu seekor beruang, tetapi berbeda dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Makhluk itu duduk membelakangi Luka, kepalanya tertunduk seperti sedang bersedih. Dari profilnya yang terlihat jelas, beruang itu tampak seperti sedang menangis. Bulu kuduk Luka meremang. Ia tahu bahaya yang bisa ditimbulkan beruang, apalagi pada jam senja seperti ini. Tetapi tingkah laku hewan itu terasa tidak biasa. Beruang itu tidak lari atau menunjukkan agresi seperti biasanya. Ia hanya menengadah, menatap ke langit dengan sikap yang hampir manusiawi. Luka tetap tak bergerak, mengamati beruang itu dari jarak yang aman. Ada sesuatu pada hewan besar ini yang membuatnya tidak seperti beruang liar pada umumnya. Gerak-geriknya terkendali, dan yang lebih mengejutkan, tampaknya ia menyadari kehadiran Luka tanpa merasa terancam. Pandangan mata beruang itu begitu dalam, seperti menyimpan cerita panjang yang ingin disampaikan. Seakan ada penderitaan tersembunyi yang menyeruak dari tatapannya yang lembut namun penuh luka. Luka merasakan koneksi aneh yang tidak bisa dijelaskan, seolah beruang itu berusaha berkomunikasi dengannya. Meski akal sehatnya meneriakkan peringatan untuk menjauh, Luka tak bisa mengabaikan perasaan bahwa pertemuan ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi, sesuatu yang melampaui pemahaman biasa tentang interaksi manusia dan hewan liar. Perlahan, hewan besar itu berdiri, bergerak dengan hati-hati seolah mempertimbangkan sesuatu. Lalu, beruang itu mendekati Luka yang kaku karena ketakutan. Luka berdiri terpaku, terombang-ambing antara dorongan kuat untuk melarikan diri atau tetap tinggal menyaksikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemudian, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Beruang itu berhenti hanya beberapa meter darinya, memutar tubuhnya sedikit seakan memberi isyarat kepada Luka untuk mengikutinya. Sebuah gerakan kecil namun jelas, dengan maksud yang tidak bisa disalahartikan. Keanehan dari situasi ini membuat Luka ragu. Mengikuti seekor beruang ke dalam hutan terdengar seperti ide terburuk yang pernah ada. Namun, rasa penasaran dan ketertarikan aneh terhadap misteri di balik perilaku beruang ini mulai mengalahkan ketakutannya. Tanpa berpikir panjang, Luka akhirnya memutuskan untuk mengikuti beruang itu. Mereka berjalan beriringan, menjaga jarak yang cukup, memasuki bagian hutan yang lebih dalam. Cahaya senja yang semakin redup menerobos melalui celah dedaunan, menciptakan pola-pola bayangan yang bergerak-gerak di tanah. Jalur yang mereka lalui semakin tidak jelas. Semak-semak rapat di kiri kanan. Bayangan pepohonan semakin panjang menciptakan bentuk-bentuk menakutkan yang dibiaskan oleh kegelapan yang mulai turun. Suasana hutan yang kian mencekam membuat Luka bertanya-tanya tentang keputusannya. Tetapi anehnya, kehadiran beruang itu justru mengurangi rasa takutnya dan menumbuhkan rasa percaya yang tak biasa. "Kemana kau membawaku?" Luka bergumam pada beruang itu, meski tahu ia tidak akan mendapat jawaban. Kegelapan yang kian pekat membuat jantungnya berdebar kencang. Namun ia tetap mengikuti langkah sang beruang. Perjalanan itu terasa begitu lama dalam keheningan. Hanya suara langkah mereka yang sesekali menginjak ranting kering, atau terkadang gemerisik daun yang tertiup angin malam. Beruang itu berjalan dengan mantap, seperti memiliki tujuan yang jelas dalam benaknya. Mereka melewati aliran sungai kecil, menaiki bukit landai, dan membelah semak belukar yang rapat. Di tengah perjalanan, Luka sempat berpikir untuk berbalik. Namun, setiap kali keraguan muncul, beruang itu seolah merasakannya dan berhenti sejenak, menunggu hingga Luka kembali yakin untuk melanjutkan.
Klik tombol suka dan beritahu pendapatmu di kolom komentar serta kota asalmu jika kamu juga percaya bahwa hewan-hewan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan cara mereka sendiri yang unik. Saat mereka tiba di tepi jurang kecil, Luka melihat jembatan kayu tua yang tampak rapuh membentang di atasnya. Di bawah, air sungai mengalir deras di antara bebatuan tajam. Beruang itu melintasi jembatan dengan hati-hati dan berhenti di sisi lain, lalu berbalik menghadap Luka. Tatapannya seolah meminta Luka untuk melanjutkan. Dengan nafas yang tertahan, Luka menyadari bahwa inilah saat penentu. Jika ia tidak mengikuti sekarang, misi apapun yang ada di seberang akan tetap menjadi teka-teki selamanya. Dengan kaki gemetar, ia melangkah ke atas jembatan yang berderit di bawah beban tubuhnya. Papan-papan kayu berderit keras, sebagian tampak lapuk dan tidak stabil. Setiap langkah terasa seperti ujian keberanian tersendiri. Air sungai bergemuruh di bawah, menambah ketegangan saat Luka perlahan menyeberangi jembatan yang goyah. Setelah berhasil menyeberang, beruang itu mulai mempercepat langkahnya. Mereka kini berjalan melalui jalan setapak yang semakin menanjak. Udara terasa sedikit berbeda di sini, lebih pengap dan berat, seakan menyimpan rahasia gelap yang belum terungkap. Luka mulai menyadari bahwa pohon-pohon di sekitar mereka mulai menipis, tanda bahwa mereka mendekati suatu area terbuka. Beruang itu bergerak dengan antisipasi yang semakin meningkat, sementara Luka mengikuti dengan penuh tanda tanya. Tak lama kemudian, mereka tiba di tepi hutan. Di hadapan mereka, terhampar sebuah lahan luas yang tidak terduga. Pepohonan dan semak rapat memberi jalan pada pemandangan yang membuat Luka terhenti mendadak, tertegun oleh apa yang dilihatnya. Di tengah area terbuka itu, dikelilingi oleh pepohonan besar yang tua, terdapat sebuah sirkus yang telah lama ditinggalkan. Warna-warna cerah tenda besar yang dulu hidup kini memudar dan berkibar tertiup angin. Struktur logam dari kandang-kandang sudah berkarat, sementara udara penuh dengan aroma kelalaian dan kesedihan. Kandang-kandang besar, sebagian besar kosong, masih menyimpan beberapa hewan yang terlupakan. Bulu mereka botak di beberapa bagian, mata mereka kosong dipenuhi penderitaan. Luka merasa sangat terpukul oleh penemuan ini, sebuah sirkus tersembunyi di kedalaman hutan. Keberadaannya begitu aneh sekaligus menyayat hati. Beruang itu melanjutkan langkahnya yang penuh kehati-hatian menuju pusat sirkus, dengan Luka mengikutinya dari belakang. Mereka berhati-hati menghindari puing-puing yang berserakan di tanah, mainan-mainan yang hancur, pecahan kayu, dan serpihan logam tergeletak di mana-mana, menjadi saksi bisu dari lamanya tempat itu ditinggalkan. Saat Luka melewati roda Ferris yang tua dan rusak, kursi-kursinya yang berkarat berderi tertiup angin, menciptakan suara mengerikan yang menambah suasana mencekam di sekitarnya. Sisa-sisa masa lalu menghantui setiap sudut, dan Luka merasakan adanya keterkaitan mendalam antara beruang itu dan tempat yang sunyi ini. Akhirnya, beruang itu berhenti di depan sebuah kandang besar yang kosong. Udara terasa berat yang seolah menekan di sekelilingnya. Luka berjongkok untuk menatap mata beruang itu yang memancarkan kenangan dalam, penuh kesedihan. "Kamu pernah di sini sebelumnya, bukan?" tanya Luka pelan, disertai gelombang kesedihan yang menyelimuti dirinya. Beruang itu merespons dengan anggukan halus. Kemiringan kepalanya menguatkan kecurigaan Luka. Sirkus yang sunyi ini lebih dari sekadar peninggalan yang terlantar. Tempat ini adalah bagian dari sejarah beruang itu sendiri, sebuah kenangan menyakitkan yang tidak bisa dilupakan. Luka menyadari bahwa beruang ini bukanlah makhluk liar biasa. Ia pernah menjadi tawanan orang-orang sirkus, dipaksa menghibur di tempat ini. Kesedihan di mata beruang itu terlalu mendalam untuk diungkapkan dengan kata-kata, menciptakan ikatan pemahaman tak terucap di antara mereka. Saat Luka mengamati pemandangan suram itu, penderitaan hewan-hewan lain yang terjebak dalam kondisi kejam ini menjadi semakin jelas. Ia merasakan tanggung jawab yang mendalam, meninggalkan mereka dalam kesengsaraan seperti ini tak terbayangkan. "Aku harus melakukan sesuatu," tekadnya sambil mengeluarkan ponselnya. Sinyalnya lemah, hampir tidak ada, tetapi ia berhasil mengirimkan permohonan bantuan kepada pihak berwenang. Beruang itu telah membawanya ke sini dengan sebuah tujuan, untuk memulai perubahan dalam narasi sirkus yang terlupakan ini, untuk memulai penyelamatan yang dapat membebaskan makhluk-makhluk yang terabaikan. Namun, tanpa disadari oleh Luka, kedatangan bantuan itu akan membuka rahasia yang lebih dalam daripada sekadar sirkus yang ditinggalkan. Suasana semakin berat saat Luka melanjutkan perjalanannya di antara sisa-sisa sirkus, lampu-lampu yang berkarat dan rusak, dan hewan-hewan yang terbiar menderita. Ia melangkah ke dalam tenda besar,
Kainnya berkibar ditiup angin dan dikelupas dimakan usia. Cahaya senja yang menembus kain tenda menciptakan pola-pola bayangan yang menari di lantai. Jiwa sirkus itu hilang sudah. Hanya menyisakan kekosongan dan penderitaan. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, saya mohon Anda untuk menyukai video ini dan subscribe channel kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami dalam menghadirkan kisah-kisah menyentuh seperti ini. Terima kasih banyak. Di tengah tenda itu berdiri sebuah panggung melingkar, dikelilingi kursi-kursi yang membentuk setengah lingkaran. Tempat itu, yang dulunya mungkin dipenuhi tawa dan tepuk tangan penonton, kini hanya dihuni kesunyian yang mencekam. Jantung Luka berdebar saat ia mengenali sebuah ring pertunjukan di pusat area itu. Goresan-goresan terukir di lantai panggung, bekas cakar dan tanda-tanda perjuangan hewan yang dipaksa melakukan atraksi. Luka bisa membayangkan beruang itu berdiri di sana, menari atau melakukan trik untuk kerumunan penonton yang tidak pernah benar-benar melihat penderitaan di balik pertunjukan. Ketika Luka mendekat, ia mulai memahami betapa pentingnya momen ini dalam kehidupan sang beruang. "Kamu adalah bagian dari semua ini, bukan?" bisiknya sambil menatap dalam ke mata besar hewan itu. Beruang ini bukan sekadar penghuni hutan. Ia telah melewati masa lalu yang keras, menghibur penonton yang tidak pernah peduli dengan penderitaannya. Rasa iba dalam diri Luka semakin mendalam. Kesunyian di tempat itu kini terasa begitu bising, seolah setiap sudut sirkus yang hancur menceritakan kisah tentang penderitaan, eksploitasi, dan kekejaman. Namun di atas segalanya, tempat ini mengisahkan perjalanan hidup beruang itu, bebas secara fisik, namun masih terbelenggu oleh luka-luka tak terlihat dari masa penahanannya. Saat Luka mengamati sekeliling, ia melihat jeruji-jeruji yang mengurung hewan-hewan yang tampak kehilangan harapan. Dorongan kuat muncul untuk membebaskan mereka, meskipun ia tahu bahwa tindakan itu perlu dilakukan dengan hati-hati. Ia memastikan kembali bahwa pesannya telah terkirim kepada pihak berwenang, sebelum sinyalnya menghilang sepenuhnya. Kini yang bisa ia lakukan hanyalah menunggu dan memastikan hewan-hewan itu baik-baik saja. Luka berjalan mendekati kandang-kandang, berbicara dengan suara lembut pada hewan-hewan yang ketakutan di dalamnya, berusaha memberikan sedikit ketenangan di tengah situasi menyedihkan ini. Dengan tekad kuat untuk menolong hewan-hewan ini, Luka menuju kandang-kandang yang sudah usang. Saat mencoba membuka salah satunya, ia mendapati kuncinya terkunci rapat. Jantungnya berdebar kencang saat menyadari bahwa ia tidak dapat membebaskan mereka sendirian. Kedatangan tim penyelamat menjadi sangat penting, dan itu harus segera terjadi. Saat Luka kembali ke sisi beruang, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Mungkin ia bisa mencari kunci-kunci itu atau menemukan alat di antara reruntuhan untuk membuka kandang-kandang tersebut. Namun, sebelum ia sempat memulai pencariannya, sebuah suara dari kejauhan menarik perhatiannya. Suara mesin kendaraan, bantuan yang sebelumnya terasa hampir mustahil kini mulai mendekat. Suara mesin semakin jelas, dan perasaan lega bercampur cemas menyelimuti Luka. Ia berlari menuju pintu masuk sirkus, bersiap menyambut kedatangan bantuan yang sangat diharapkan. Tak lama kemudian, lampu depan kendaraan menembus kegelapan hutan. Dalam hitungan detik, beberapa mobil berhenti di depan sirkus. Petugas penjaga hutan, polisi, dan tim penyelamat hewan khusus turun dari kendaraan, siap menangani dan merawat satwa liar yang ada. Dengan adrenalin yang mengalir deras, Luka bergerak menyambut mereka, dengan beruang itu diam-diam di sisinya. Para petugas terkejut melihat Luka bersama seekor beruang yang tidak menunjukkan sikap agresif, tetapi mereka cukup terlatih untuk tidak bereaksi berlebihan. Luka dengan cepat menjelaskan situasinya, bagaimana beruang itu membawanya ke tempat ini, dan kondisi menyedihkan hewan-hewan yang ditinggalkan. Tim penyelamat segera beraksi, mengambil alat-alat untuk membuka kunci kandang dan mengeksplorasi situs tersebut dengan teliti. Tim penyelamat membawa peralatan khusus untuk membuka kunci kandang dan menggeser gembok-gembok yang sudah berkarat. Mereka membagi tugas, sebagian memeriksa kondisi hewan, yang lain mendokumentasikan tempat kejadian, dan sisanya mempersiapkan transportasi untuk evakuasi hewan-hewan tersebut. Kandang demi kandang mulai terbuka. Singa tua dengan bulu kusam, monyet-monyet kecil yang ketakutan, dan berbagai hewan sirkus lainnya yang telah lama tidak merasakan kebebasan. Saat pintu kandang dibuka, sebagian hewan itu ragu-ragu melangkah keluar, terlalu takut atau bingung untuk memahami bahwa penyelamatan telah tiba. Luka membantu di mana ia bisa, mengikuti petunjuk dari para profesional. Beruang itu mengamati dari jarak yang aman, seolah menyaksikan buah dari usahanya membawa Luka ke tempat ini.
Ada sorot kepuasan samar di mata beruang itu, meskipun kesedihan akan masa lalunya masih terlihat jelas. Para petugas bekerja dengan hati-hati, mengangkat hewan-hewan yang kondisinya paling lemah ke dalam kendaraan khusus. Dokter hewan sibuk memeriksa kondisi masing-masing satwa, memberikan perawatan darurat yang diperlukan, dan mendokumentasikan tanda-tanda penganiayaan untuk keperluan investigasi. Ini lebih buruk dari yang kami bayangkan, komentar salah satu petugas sambil mencatat tanda-tanda penganiayaan yang ditemukan. Luka merasakan kedalaman makna dari kata-kata itu. Ia menyadari bahwa sirkus yang terlantar ini hanyalah secuil dari kenyataan yang jauh lebih suram tentang eksploitasi hewan. Saat hewan-hewan diangkut pergi, beruang yang telah membimbing Luka ke tempat itu tetap berada di sisinya, seolah menyaksikan akhir dari bab yang penuh penderitaan. Matanya memancarkan ketenangan yang baru ditemukan, seakan memahami bahwa misinya telah selesai. Tim penyelamat terus memuat hewan-hewan ke dalam kendaraan yang akan membawa mereka ke tempat di mana mereka dapat dirawat dan direhabilitasi. Proses ini berjalan lambat dan hati-hati, memastikan tidak ada trauma tambahan yang ditimbulkan pada hewan-hewan yang sudah menderita. Ketika kendaraan terakhir melaju pergi, membawa hewan-hewan itu menuju masa depan yang lebih aman, Luka berbagi pandangan terakhir dengan beruang itu. Tak ada kata yang diperlukan, ada kesepakatan sunyi di antara mereka, pengakuan bersama bahwa meskipun kebebasan telah diraih, perjalanan mereka masih panjang. Beruang itu memberikan tatapan yang seolah berkata terima kasih, sebelum perlahan berbalik menuju kedalaman hutan. Luka ingin menghentikannya, bertanya lagi, atau sekadar mengungkapkan rasa terima kasihnya, tetapi ia tahu bahwa inilah saatnya untuk melepaskan. Beruang itu telah memenuhi tujuannya. Sekarang saatnya kembali ke alam liar di mana ia seharusnya berada. Luka menyaksikan beruang itu berjalan perlahan kembali ke hutan. Kini bebas namun tetap membawa bekas luka mendalam dari masa lalunya. Langkahnya mantap dan bermartabat. Meski bisa dilihat bahwa pengalaman di sirkus telah meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Pengalaman ini mengubah Luka secara mendalam, dan ia sadar hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Berhari-hari setelah penyelamatan di sirkus yang terlantar itu, bayangan tempat tersebut dan hewan-hewan yang dikurung terus menghantuinya. Ingatan tentang tatapan tajam beruang itu melekat dalam pikirannya, mengubah sesuatu di dalam dirinya. Kisah tentang sirkus yang ditinggalkan itu segera menarik perhatian media. Surat kabar dan laporan investigasi mengungkap sejauh mana eksploitasi hewan ilegal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dengan tertangkapnya para pelaku di balik sirkus itu, kasusnya pun ditutup secara hukum. Namun bagi Luka, ini baru awal dari babak baru dalam hidupnya. Luka berubah menjadi seorang advokat yang penuh semangat untuk hak-hak hewan, sebuah peran yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Penderitaan yang ia saksikan di mata beruang dan hewan-hewan lainnya menyalakan kesadaran akan pentingnya memperjuangkan mereka yang tak dapat bersuara. Ia mulai berbagi pengalamannya, menjelaskan bagaimana pertemuan tak terduga dengan seekor beruang membawanya untuk mengungkap sarang kekejaman yang tersembunyi di hutan. Ia melakukan perjalanan ke berbagai tempat, berbicara di berbagai acara dan aktivitas sosial untuk meningkatkan kesadaran tentang kesejahteraan hewan, menggunakan ceritanya sendiri sebagai bukti nyata bahwa siapapun dapat membuat perubahan. Beruang itu sendiri menjadi simbol harapan dan ketahanan. Foto-foto beruang yang melangkah ke kebebasan tersebar luas, menjadikannya ikon dalam perjuangan melawan eksploitasi hewan untuk hiburan. Setiap kali Luka melihat foto-foto itu, hatinya dipenuhi perasaan yang campur aduk, kesedihan atas penderitaan yang dialami beruang itu, dan rasa syukur atas koneksi tak terduga yang membawanya ke momen transformatif tersebut. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada orang-orang di sekitarmu yang mungkin perlu diingatkan tentang pentingnya memperjuangkan kesejahteraan satwa. Dukunganmu membantu kami menghadirkan lebih banyak cerita bermakna seperti ini. Terima kasih telah menyimak, sampai jumpa di video berikutnya di channel Cerita dari Balik Mata. Jangan lupa untuk subscribe agar kamu mendapatkan video-video menyentuh lainnya dari kami.